Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kebakaran hutan izin untuk memperkenalkan diri masing-masing. Menurut Wikipedia, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ada 3 penyebab alami utama penyusutan kebakaran hutan, yaitu yang pertama, cuaca kering, yang kedua petir, dan yang ketiga erupsi vulkanik. Karena terjadinya kebakaran hutan tersebut, maka menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya adalah 1. Dapat menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. 2. Terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran maupun terjebak asap. Yang ketiga adalah menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan maupun kekeringan. Nah, untuk itu, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran? Yuk kita simak. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah hindari membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran hutan. Hei, jangan ya dek ya. Langkah selanjutnya, jangan membakar sesuatu di dalam hutan, seperti daun dan sampah untuk mencegah api merambat karena tiupan angin. Hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah hindari meninggalkan api unggun dalam keadaan api masih menyala, karena dari api tersebut dapat menyebabkan kebakaran yang disebabkan oleh adanya angin. Pencegahan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan patroli hutan seperti pemantauan dengan drone ataupun satelit. Di 4 kecamatan yang ada, dari udara terlihat sejumlah lahan yang terbakar dengan diameter yang cukup luas mengeluarkan asap putih. Api tak terlihat karena membakar di bawah permukaan. Hal apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran hutan? Yuk kita simak. Aspek pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko terjadinya bencana. Hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu: pertama, evaluasi kondisi dan geografis sekitar dengan mengetahui jenis vegetasi dan topografi hutan. Yang kedua, menganalisis kondisi cuaca dan iklim seperti apabila suhu dan kelembapan rendah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Begitu pula dengan curah hujan yang rendah. Aspek yang kedua yaitu melakukan pemetaan daerah yang rawan kebakaran hutan. Pemetaan daerah dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi seperti apakah daerah tersebut pernah terjadi kebakaran hutan, apakah kondisi lingkungan beresiko menyebabkan kebakaran hutan, dan apakah cuaca dan iklim daerah tersebut beresiko menyebabkan kebakaran hutan. Dari informasi yang didapatkan, daerah rawan bencana dapat diklasifikasikan ke beberapa tingkat kerentanan seperti rendah, sedang, dan tinggi. Aspek yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana kebakaran hutan. Dapat dilakukan dengan cara penggunaan material tahan api, memasang sistem pemadam, pencegahan bencana, menara komunikasi, dan pemantauan aktivitas hutan, terutama pada musim kemarau. Aspek yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana dan cara menguranginya, yang dapat dilakukan dengan penyuluhan dan juga sosialisasi terkait faktor dan penyebab kebakaran hutan, program partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam merespon kebakaran hutan. Aspek kelima, pengembangan dan penerapan peraturan kebijakan seperti peraturan pemeliharaan lingkungan dan partisipasi masyarakat yang mendorong regulasi pembentukan kelompok masyarakat peduli api. Aspek keenam adalah perlindungan dan pemulihan ekosistem yang dapat membantu mengurangi resiko kebakaran hutan, yaitu pengelolaan ekosistem hutan secara berkelanjutan, pengelolaan sisa-sisa hutan yang terbakar, pengelolaan tanah dan kelembapan, pengendalian pembukaan lahan dengan larangan alternatif pembakaran, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan.
Aspek ketujuh adalah prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan upaya mitigasi tidak bertentangan dengan keberlanjutan lingkungan. Caranya yaitu 1. Melindungi keanekaragaman ekosistem seperti restorasi lahan dan hutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur tahan bencana yang ramah lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk peringatan berbasis satelit dan sensor, penegakan kebijakan dan regulasi berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon dan adaptasi iklim. Nah, selanjutnya, hal apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran hutan? Yuk kita simak. Izin melaporkan Poskodal bahwa di Blok Legak Pulus telah terjadi kebakaran hutan. Untuk itu minta bantuan peralatan dan personil.